Bawa ke ruang sidang, biarkan hakim yang memutusnya. Inilah fairness terkait dengan pembuktian secara ilmiah yang sepatutnya dibuka untuk semua pihak. Pak Arianto, tidak hanya soal motif yang masih banyak dipertanyakan, tapi soal kesimpulan bahwa tidak ada pidana. Saya ingin sedikit menyentuh soal itu, Pak Arianto, meskipun kita sudah dengar ya penjelasannya dari DNA, sidik jari, CCTV, semuanya dibedah. Tapi sepengamatan saya, Pak, saya nonton konferensi pers itu mungkin 3 kali untuk benar-benar mendengar, tidak ada dijelaskan soal sidik jari di plastik, Pak. Hanya sidik jari di lakban saja. Apakah karena itu tidak penting atau bagaimana ya, Pak? Jadi temuannya kemarin hanya disampaikan hanya ada sidik jari di lakban. Dan gini, kalau saya dengar langsung ya dari ahli Inavis yang ngomong itu ya, bahwa kami sudah cari semua sidik jari di situ. Dulu kan saya curiga gini, itu mestinya kalau sidik jari jangan hanya dilihat di lakban doang dong, mestinya dikunci. Di itu pasti ada sidik jari orang lain. Iya, di spray pun bisa. Tapi terutama di pintu yang masuk itu, Pak. Akses ya. Pintu yang masuk itu pasti ada sidik jarinya yang bongkar itu kan pasti ada. Harusnya kalau jujur disampaikan kan gitu ya. Iya. Tetapi kemarin itu Inavis yang menjelaskan itu cuma gini, sudah kami cari semua. Kan kalau sidik jari itu kan membandingkan harus minimal 12 titik. Itu ini ya. Ini sidik jarinya ini segini. Kalau cuman separuh ini tidak dihitung, enggak tidak masuk tidak sah itu ya, tidak identik namanya. Oke. Nah itu dia Inavis yang ngomongnya gitu, kita cari di seluruh tempat, bukan hanya di lak itu aja yang memenuhi syarat, hanya kepada sidik jari yang bersangkutan yang terbukti yang bisa identik itu cuman itu doang, penjelasannya cuman seperti itu gitu. Di plastik nggak ada, Pak? Dia nggak mengatakan gitu. Saya tidak mengatakan itu. Inavis hanya ngomong bahwa kami, Pak, mencari sidik jari itu dimanapun yang ada di situ, termasuk di mungkin cangkir ataupun di meja itu kan ada, mungkin ada meja itu. Dia hanya mengatakan hanya satu sidik jari yang bersangkutan yang ada. Jadi tidak ada sidik jari orang lain yang identik sampai 12 titik itu tadi. Itu keterangannya Inavis. Jadi kalau saya sebagai ahli yang polisi ya maklum ya memang kayak gitu. Kalau memang cuma satu orang ya kita nggak bisa paksakan gitu. Tapi ini untuk menjelaskan gini ya, inilah temuan yang mereka dapat dan inilah yang mereka terangkan gitu. Saya dapat Pak, kalau misalnya dibilang hanya sidik jari satu orang, sidik jari almarhum. Tapi yang saya pertanyakan adalah kenapa tidak dijelaskan di plastik itu pun bukankah harusnya ada sidik jari almarhum? Karena kan sebetulnya sebelum lilitan itu plastik. Kalau ada pertanyaan gitu mungkin pada press release mestinya ada wartawan yang nanya gitu. Tapi karena waktu itu saya kan ngelihat ya, sampai terakhir tidak ada orang yang tanya gitu. Ya tidak ada kewajiban daripada ahli Inavis itu ngomong sampai sedetail-detailnya gitu kan. Mungkin ya pendapat saya, Inavis sudah ngomong gitu itu tadi sudah membuktikan bahwa dia sudah kerja maksimal. Itulah yang dia didapat. Karena memang gini ya, Inavis itu tujuannya adalah ini mencari ada nggak sidik jari orang lain di situ. Di ruangan itu bukannya di plastik saja gitu. Padahal sidik jari yang paling potensial yang didapat itu pasti di lilitan itu, karena di lilitan itu kan putih ya, sempurna itu dan baru dilekatkan. Sedangkan kalau orang yang pegang-pegang di pintu skala itu biasanya nggak sempurna itunya gitu. Dari gerak-gerik area Daru yang terekam CCTV, setidaknya yang kita bisa akses secara publik ya, Mas Reza, misalnya membuang sampah, itu apakah di situ juga bisa ditarik kesimpulan bahwa itu merupakan salah satu petunjuk bahwa tidak ada pidana di situ, karena ketika dia buang sampah dia sendiri. Kenapa saya tertawa Mbak Zilvia? Konstruksi pertanyaan Mbak Zilvia ini mengingatkan saya pada Bang Hotman Paris yang berulang kali mempersoalkan masalah orang buang sampah. Dan berulang kali juga saya katakan saya tidak memiliki perspektif tentang bagaimana menjelaskan orang yang katakanlah bunuh diri dan dikaitkan dengan perilaku buang sampah. Saya tidak menemukan perspektif tentang hal itu.
Alhasil, tidak ada teori psikologi forensik yang bisa menjelaskan itu ya Mas Reza? Apa buang sampah sebagai indikasi orang membunuh diri? Saya tidak pernah menemukan teori atau atau dibalik hasil riset Mas itu. Reza, Yaitu apakah orang yang mau mengakhiri hidupnya masih sempat berpikir buang sampah? saya tidak tahu. Maaf, saya jangan salah kaprah. Saya tidak sedang menertawakan situasi ini. Betul, saya sedang betul. menertawakan pertanyaan itu. Logika kan? Tidak tahu. Saya tidak punya perspektif. Sehingga barangkali tentang tindak tanduk, tentang gerak-gerik segala macam lebih bagus ditanyakan ke teman-teman yang ahli gestur. Tapi Saya ikut ketawa karena ini tadi orang buang sampah dikaitkan dengan orang bunuh diri. Itu salah besar itu, Bu. Kalau saya boleh menjelaskan. gimana itu Pak? Kenapa buang sampah itu ya? Buang sampah itu menunjukkan bahwa dia buang sampah kan? Iya. Nah, itu menuntun pada penyidik untuk lihat apa yang dibuang di situ. Oke. Yang dibuang di situ apa? Zat-zatnya apa saja. Nanti dicocokkan dengan apa yang di dalam perut. Makanya kan otopsi itu kan lihat perutnya isinya apa gitu kan. Oke, jadi pasti Sinkron nggak? ada petunjuk di sampah Iya, itu. petunjuknya itu untuk Psikologi masuk akal nih Pak ya. Iya, untuk membuktikan toksikologinya itu yang sampah itu. Apakah ada ini? Ya, Bekas apa botol, iya, obat gitu ya. Yang dimakan tadinya apa? Kan Oke. gitu kan ada misalkan bungkus-bungkusnya apa. Nah, nanti dicocokkan ini. Oh, ini habis makan bubur. Apakah di dalam itu ada zat yang namanya bubur di situ? Atau misalkan kemarin dikatakan tidak ada pestisida, tidak ada cyanida, tidak ada dan sebagainya. Tidak ada narkoba. Sehingga menyimpulkan bahwa tidak ada hal yang mengakibatkan orang itu mati karena karena Obat yang diminum. bukan zat kimia ini. Meskipun ada ditemukan paracetamol dan CTM ya. Kalau itu paracetamol itu adanya kan ada di sini dan sebagainya. Itu untuk menunjukkan bahwa dia mengkonsumsi paracetamol itu banyak. Itu penyebab. Itulah yang menuntun bahwa orang itu mati bukan karena keracunan, bukan diracun, dan bukan matinya kan napasnya kurang ya. Jadi sangat berkesimpulan bahwa itulah meninggalnya kayak gitu pasti dengan bukti-bukti yang ada itu. Itu kalau saya menjelaskan Masuk akal. Berarti selain ahli gestur mungkin ahli toksikologi yang lebih relevan. Ya, toksikologi. Satu lagi Mas Reza, ini sekali lagi untuk memastikan sesuai dengan kesimpulan Polri bahwa tidak ada peristiwa pidana. Bagaimana juga menjelaskan tidak ada peristiwa pidana, tetapi misalnya dari posisi selimut yang kita lihat sangat sampai menutupi kepala. Adakah penjelasannya? Bagaimana menjelaskan kenapa selimut itu bisa sampai tetap di kepala seperti itu? Kalau kita awam mungkin kita pikir harusnya ada orang yang menyelimuti. Ini tidak ada. Bukankah tangan almarhum tidak dalam kondisi terikat, Betul. tidak sedang sakit, sehingga saya asumsikan bisa menggerakkan tangan secara leluasa. Tapi apakah benar selimut sampai menutup kepala atau tidak, saya tidak tahu. Saya tidak pernah lihat fotonya, sehingga saya tidak bisa memberikan tafsiran apa-apa terkait dengan selimut itu. Itu dari video yang kita bisa lihat, Ya, Pak saya Arianto. Boleh jawab. Pak Arianto. Adanya selimut di kepala itu ya, kalau dugaan saya kan gini. Kemarin juga menanyakan karena pertama kali dulu yang diberitakan kan tangannya diikat. Tidak sebenarnya. Dulu pertama kali saya ketika dengar itu Pak, aduh ini susah buktikannya. Karena posisinya kayak gitu Pak. Tapi ternyata kemarin begitu tidak diikat ya. Orang membantah. Kenapa kok memang dia itu bunuh diri atau apa? Kan orang ngejelang gitu. Misalnya selimutnya kan berantakan katanya gitu. Tapi dari hasil autopsi yang ada itu, luka-lukanya di mana coba? Di gigi. Di dalam sini yang kalau orang itu menahan sakit itu kalau orang dioperasi kan kadang-kadang makan itu ya ini Ganjal giginya. ganjal gitu. Ini yang remuk dia gusi-gusinya tuh hancur. Oh, iya. Kemudian sini ya lebam-lebam. Jadi saya mendengar cerita itu daripada itu ahli patologi dan patologi ya kalau ini histopatologi. Jadi kira-kira itu kerusakan tubuh itu apa sebabnya itu disebabkan gitu. Dan kemudian ternyata meninggalnya itu memang kurang O2 di pernapasan atas. Iya. Bukan O2 di sini, Pak. Jadi di atas gitu. Jadi disimpulkan ketika dia itu menahan itu banyak gerakan-gerakan dan kemudian terbatas pada ini doang. Oke. Dan mungkin juga sampai selimutnya di gini mungkin ya itu. Jadi itu yang mungkin terjadi. Itu kira-kira gitu analisnya. Maka saya kemarin dengan cerita itu, waduh itu pertanyaan tadi bagaimana itu tadi terjelaskan Bu. Jadi kira-kira dia matinya itu prosesnya kayak apa gitu. Dengan lihat jejak-jejaknya yang ada di tubuhnya dia sendiri. Dengan jejak-jejaknya yang ada di situ bahwa tidak ada orang lain yang ada di situ. Itu kan terjelaskan bagaimana. Jadi mungkin itu dilakukan sendiri ya Pak? Dilakukan sendiri pasti. Karena nggak ada orang lain yang menutup. Gitu.
Tadinya saya kalau memar yang ada di kelopak kiri atas, Pak, kiri apa kanan ya memar saya di tidak kelopak tahu mata ya, itu? tapi yang jelas yang lebam itu semuanya sini karena menahan itu kan Sakit. ya, menahan sakit ya. Saya nggak ngerti gejalanya. Yang jelas luka-luka itu ada di kepala, di bagian dalam, dan di sini bagian dalam, tapi lukanya tidak ada luka dari luar. Itulah yang mengambil kesimpulan bukan orang lain gitu. Oke. Itu kira-kira penjelasan dari aspek penyidikan. Baik, dari aspek penyidikan sudah, psikologi forensik sudah. Mungkin untuk mengakhiri podcast kita kali ini, ini salah satu kasus yang sangat menyita publik di tahun 2025 ini, Pak Arianto dan juga Mas Reza. Ada apresiasi tapi juga ada kritik kepada penanganan kasus ini. Lesson learned atau pelajaran yang bisa dipetik dari aspek penyelidikan. Karena meskipun kita, Pak Arianto, mengapresiasi ya, ada juga catatan-catatan. Misalnya informasi yang dicicil-cicil oleh Polri. Plastik lah, tiba-tiba ada plastik, tiba-tiba handphone hilang. Jadi lesson learned atau pelajaran yang bisa kita petik untuk penanganan kasus seperti ini ke depannya seperti apa, Pak Arianto dulu? Saya ini bagus ya. Ini disinilah saya ingin menyampaikan saran dari dulu. Nggak pernah didengar oleh polisi itu. Inilah pelajaran yang jelas-jelas ya, bahwa itu kalau polisi itu menahan informasi itu kan menimbulkan kecurigaan bahwa publik akan menutup-nutupi. Dan selama ini polisi kan masih berpedoman bahwa apapun yang terjadi tidak boleh diekspos, itu hanya untuk di pengadilan. Itulah yang saya bantah. Itu tidak benar teori itu tadi. Yang benar adalah menurut saya ya, apabila ada kejadian, polisi menerangkan apa yang terjadi aja, faktanya apa yang terjadi. Dan kemudian kalau ada yang barang dirahasiakan itu hanya kalau seandainya itu untuk tujuan untuk mencari mengejar penyidikan, silakan. Tetapi kalau hanya ingin itu nanti akan diberitakan di pengadilan, itu yang keliru. Jadi ini pelajaran terbaik bagi polisi bahwa ternyata ya yang pekerja polisi yang paling baik itu adalah di samping bekerja dia harus bisa memberikan petunjuk pada publik. Inilah yang dikerjakan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Dan yang kedua, kejujuran daripada ini menyampaikan apa yang ada itu. Ini sudah didukung dengan scientific crime investigation. Ini perlu diteruskan gitu. Nah, yang terakhir tadi mengenai saringan-saringan berita yang akan disampaikan itu tadi kalau tadi ada yang kebanyakan atau ketidak itu silakan dievaluasi sendiri dengan para ahli. Mas Reza? Sekarang ada dua simpulan. Satu simpulan versi Polda Metro Jaya dan satu lagi simpulan versi keluarga. Lantas bagaimana menengahinya? Sayang beribu sayang, mekanisme hukum kita tidak cukup menyediakan ruang bagi fairness terkait dengan uji saintifik, terkait dengan pembuktian secara forensik. Apa yang saya maksud? Selama ini saban kali kita bicara tentang uji forensik, eksaminasi ilmiah dan seterusnya, itu domainnya sungguh-sungguh ada di otoritas penegakan hukum, yaitu di kepolisian. Nanti perpanjangan tangannya adalah kejaksaan kalau masuk ke persidangan. Bagaimana misalnya dengan keluarga almarhum yang tidak puas, tidak teryakinkan oleh hasil kerja itu? Semestinya tersedia ruang untuk cross examination. Artinya dari pihak keluarga korban bisa mengakses seluruh bukti, bisa mengakses apapun itu yang selama ini sudah dianalisis oleh pihak kepolisian. Fairness-nya akan terbangun di situ. Andaikan nantinya sudah ada 2 hasil uji forensik, sudah ada 2 eksaminasi ilmiah. Versi polisi begini, versi keluarga begitu. Keluarga juga melibatkan para ilmuwan. Lantas bagaimana menengahinya? Bawa ke ruang sidang, biarkan hakim yang memutusnya. Inilah fairness terkait dengan pembuktian secara ilmiah yang sepatutnya dibuka untuk semua pihak. Jangan tafsirkan perkataan saya ini sebagai betapa saya tidak percaya pada polisi. Jangan begitu. Yang ingin saya katakan, hasil kerja penegakan hukum pada setiap tahapannya harus siap untuk diuji. Apakah ini merupakan pemikiran luar biasa? Tidak. Seorang O.J. Simpson yang dulu didakwa membunuh istrinya, akhirnya putusannya adalah bebas. Kenapa O.J. Simpson bisa memutarbalikkan, menjungkirbalikkan kerja penegakan hukum? Karena kepada O.J. Simpson diberikan ruang seleluasa mungkin untuk melakukan cross examination terhadap barang bukti. Hakim diperlihatkan 2 hasil eksaminasi, versi polisi, versi O.J. Simpson. Boleh percaya, boleh tidak. Di persidangan itu, hakim lebih teryakinkan oleh uji forensik yang dilakukan oleh terdakwa ketimbang oleh polisi. Dengan fairness semacam ini, maka mudah-mudahan akhirnya kita akan menemukan simpulan yang sungguh-sungguh final atas meninggalnya almarhum.
Meski belum ada pidana, apakah kita bisa karena ruang sidang itulah itu? betapa indahnya dari poin yang satu ini kita bentangkan ke skala makro terkait dengan pembahasan RUU KUHAP di gedung DPR sana.